Nah, langkah selanjutnya bagaimana cara kita itu memulai pemupukannya. Ya, baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bahagia bersama-sama. Tentunya untuk dunia porang ini sangat menguntungkan sekali pemirsa. Nah, jadi ini saya merekomendasikan untuk cara pemupukan. Nah, itu bagaimana pada tutorial berikut ini, simak sampai selesai ya teman-teman, untuk mengenai pemupukan yang sesuai itu bagaimana, standar sesuai dari kriteria porang itu yang bagaimana. Nah, kita itu harusnya kudu lebih teliti sekali lagi pemirsa. Namun pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ini kurang lebih 1 bulan pas waktu 30 hari ini sudah sebagian ada yang keluar daunnya dan sebagian sudah masih keluar tunasnya. Ini insya Allah bakalan tumbuh. Nah, jadi tentunya untuk teman-teman itu bibit yang saya gunakan ini pemirsa ya, itu sebesar bibit dari melinjo ini teman-teman. Jadi tentunya pada kesempatan kali ini marilah kita bahagia bersama-sama. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai petani pemula ataupun sudah yang berpengalaman, saya juga minta restu doanya, mudah-mudahan rezeki kita diberikan yang cukup melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tentunya ya teman-teman, apa saja yang harus kita siapkan dalam proses pemupukan. Nah, jadi saya tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi saya menggunakan pupuk kohe yang sudah fermentasi. Di video sebelumnya itu sudah saya berikan mengenai kohe, dari kohe sapi ya, seperti itu, halnya seperti itu teman-teman. Jadi kohe yang saya gunakan itu kohe sapi. Perlu diketahui apakah kita juga bisa menggunakan pupuk kimia. Insya Allah juga bisa, tetapi langkah baiknya kita menunggu proses pertumbuhan dari porang, dari semisal dari bibitnya itu sebesar apa, dan keuntungannya itu kita menanam porang itu lebih baik menggunakan kohe apa. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya di dalam porang itu kan yang perlu kita besarkan kan umbinya ya teman-teman. Jadi harus kita menggunakan kohe, setelah itu pupuk kimia. Kita menggunakan pupuk kimia itu juga bisa, baik dari Ponska, urea dan lain sebagainya. Ada juga teman-teman yang menyarankan mengenai pupuk porang itu dari granul, dan ada juga menggunakan POC organik. Tetapi lebih efisien yang mana? Nah, tentunya kita akan menyimak di video kali ini. Dan tentunya kita tidak lupa, jangan pemirsa, bagi teman-teman yang sudah berkunjung, terima kasih banyak. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya diberikan yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini review dari porang mengenai pertumbuhannya itu kurang lebih 30 hari. Nah, kalau yang ini sebagian sudah mekrok daunnya, jadi ya ada sebagiannya sudah mekrok, ada sebagian masih kuncup. Ini yang saya gunakan ini adalah bibit dari kata super, kurang lebih segini pemirsa. Nah, segini besarnya itu, dan juga yang kecilnya itu segini. Jadi di sebelah situ, nah itu kan ada gorong-gorongnya, itu dimakan oleh ulat. Jadi ya resiko menanam porang itu seperti itu, ada yang dimakan ulat, ada yang dimakan urat ataupun rayap. Nah, seperti hanya rayap itu teman-teman. Jadi resiko menanam porang itu seperti itu, tetapi kita jangan sampai putus asa,
ketika menanam porang. Kita harus lebih giat dan lebih efisien lagi dalam proses membudidayakan sebuah peporangan. Nah, seperti halnya seperti itu pemirsa. Itu insya Allah pertumbuhannya itu cukup baik. Ini sudah keluar tunas baik juga ini. Nah, ini juga ini masih keluar tunas, bakalan daun insya Allah. Nah, untuk apa itu cara pemupukannya, saya juga menggunakan POC organik, yaitu ini teman-teman, POC organik ini. Jadi saya menggunakan ramuan ajaib, yaitu ini fermentasi dari kulit bawang, bukan dari bawangnya ya teman-teman, tetapi ini kulit dari bawang. Jadi kulit dari bawang merah ataupun bawang putih, dan hasil juga rempah-rempah, kulit dari rempah-rempah yaitu jahe. Kulit dari jahe itu yang sudah tidak layak kita makan kan otomatis kita kupas, yang kita butuhkan jahenya. Jadi kita menggunakan kulit dari jahe itu, kita lakukan masukkan ke dalam sini. Nah, untuk proses fermentasian itu menggunakan EM4 dan molase gula merah. Jadi yang kedua itu saya menggunakan kohe yang sudah fermentasi. Ini sudah saya adai, ini satu besek segini itu sudah saya jadikan satu kohe yang sudah fermentasi. Untuk langkah fermentasian dari kohe ini itu teman-teman bisa juga lihat di deskripsi video kali ini, bagaimana caranya kohe fermentasi, membuat kohe fermentasi itu bagaimana. Insya Allah teman-teman kalau sudah paham ya insya Allah pasti paham semua. Nah, langkah selanjutnya bagaimana cara kita itu memulai pemupukannya. Kita lihat, simak berikut video ini ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang baru berkunjung, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, itu sangat penting buat teman-teman. Sangat penting juga tentunya kita sama-sama saling mendoakan, saling berbagi satu sama lain. Insya Allah rezeki kita atas izin Allah itu lancar semua teman-teman. Oke, ini untuk perawatannya tadi itu sudah saya gembur-gemburkan tanahnya, sudah saya bendengannya itu sudah saya angkat. Jadi ketika ada air hujan yang cukup deras itu biar tidak melambang lah istilahnya bibitnya ini, insya Allah. Bagi teman-teman yang sudah support, saya doakan rezekinya mudah-mudahan diberikan yang cukup deras juga. Oke, langkah untuk proses pemupukan itu kita bisa menggunakan kohe. Kalau dijadikan satu dengan fermentasi seperti halnya seperti ini, itu otomatis langkah dari POC ini itu saya beri jarak kurang lebih 3 hari ataupun 5 hari. Nah, jika kondisi hujan insya Allah lebih baik sudah saatnya hujan pemirsa. Jadi tinggal kita tidak perlu melakukan penyiraman. Selanjutnya untuk dosis pemberian pupuk itu seberapa? Kalau saya itu segenggam seperti ini. Ini bibit dari katak mini, ada juga yang katak super. Kita taburkan di sekeliling-kelilingnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita taburkan di sekeliling-kelilingnya, tujuannya itu biar tanah yang ada di sini itu biar subur kembali. Nah, padahal ini di bawah naungan pohon melinjo teman-teman. Kalau tidak percaya seperti halnya seperti itu. Ini pohon melinjo. Nah, ini pohon melinjo dan itu pohon bambu. Insya Allah kalau perawatannya baik, pertumbuhannya nanti juga bakalan baik teman-teman. Jadi tentunya buat petani pemula itu tidak usah ragu dalam membudidayakan
porang. Nah, untuk teman-teman dalam proses melakukan proses pemupukan itu lebih tepatnya kita bisa waktu pada pagi hari ataupun juga bisa pada waktu sore hari. Itu lebih efisien lagi dan lebih meningkat lagi. Karena insya Allah kalau pagi hari ya teman-teman, itu kalau tidak salah itu stop mata yang ada di daun dari porang ini itu mulai muncul seperti itu menurut teori atau gimana, saya kurang paham mengenai itu. Tapi lebih alangkah baiknya itu lebih efisien lagi pemupukan itu pada pagi hari ataupun sore hari. Kita berikan di sekelilingnya. Jadi tentunya untuk teman-teman itu ketika membudidayakan porang, kalau saya ya teman-teman, itu otomatis lebih baik menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk KOHE ataupun POC. Jadi itu untuk teman-teman yang sudah berpengalaman, silahkan klik komentar, isikan komentar di bawah ini, kita sharing juga lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan saya juga bisa sukses seperti teman-teman juga. Soalnya saya di sini itu sebagai petani pemula itu ya cukup saling berbagi informasi satu sama lain lah tentunya. Jadi sambil bikin konten juga sambil menanam porang. Mudah-mudahan kita semua sukses selalu ya teman-teman. Nah tentunya kalau saya menggunakan POC itu otomatis jarak dari 1 minggu ini akan saya aplikasikan juga. Insya Allah akan saya bikinkan videonya juga. Nah sudah saya akhiri ya teman-teman, ini posisi waktunya ini sudah mau maghrib. Jadi ya saya akan insya Allah akan mandi juga ini tentunya. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan isikan kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan kita semua sukses selalu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.